Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada hari ini kita bergabung kembali di dalam siaran untuk sehat jiwa, dan pada tema kali ini adalah tentang tujuan hidup. Kenapa kita membahas tujuan hidup? Karena di dalam era corona seperti ini, di mana dunia menjadi tidak pasti dan perubahannya juga sangat cepat, dan waktu dan umur seseorang itu juga terbatas. Sehingga di dalam dunia yang ketidakpastian ini, kita harus memiliki tujuan hidup yang sangat jelas. Kita akan membahas secara sederhana dan mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada kawan-kawan semua. Dan mari kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setiap hari akan kita upload untuk siaran-siaran rutinnya. Ya. Ya, terima kasih. Jadi kalau tujuan hidup kita sederhanakan, yaitu seperti halnya kita naik seperti Gojek. Nah, jadi kalau Gojek ya, kita sudah tahu kita mau dari titik mana kita dijemput dan menuju ke titik mana kita akan menujunya. Nah, disinilah bahwa ternyata kita bisa memakai filosofi daripada Gojek, yaitu ketika kita mulai berangkat dan juga tujuan akhirnya kemana. Nah, yang kita sering pahami, yaitu tujuan akhir itu harus sangat-sangat detail. Dan yang kedua, titik jemput oleh dari drivernya juga sangat-sangat detail. Nah, sekarang kenapa kita titik jemputnya harus sangat detail? Yaitu ketika penjemput kita itu adalah otak kita. Nah, di dalam otak kita itu nanti ada namanya hipokampus, kemudian adanya amigdala yang menyimpan semua data dan membuat visualisasi menjadi sangat jelas. Ketika detail penjemputan tidak jelas, kemudian detail daripada tujuannya tidak jelas, maka proses di Gojek itu akan tertolak. Nah, jadi ketika itu tertolak, berarti tidak sampai Anda kemana-mana, Anda hanya akan ada di situ-situ saja. Nah, sekarang filosofi ini sangat bermanfaat untuk hidup kita juga. Kenapa begitu? Karena sistem di dalam komputer daripada Gojek itu sendiri, ya, jadi itu adalah sama dengan pola pikir di otak kita. Contoh, ketika kita memiliki tujuan yang sangat abstrak, misalnya tujuan hidupnya apa? Yaitu berbakti kepada bangsa dan negara. Itu sangat-sangat abstrak dan sangat-sangat tidak bisa dikelola oleh otak kita. Karena berbakti kepada bangsa dan negara ini bentuknya bermacam-macam, sehingga kita tidak bisa fokus. Dan otak kita hanya bisa fokus kepada satu tujuan, atau kalau di komputer adanya folder-folder. Nah, jangan sampai folder-folder itu berhimpitan, memiliki kesamaan, sehingga kita tidak fokus mana yang sebetulnya mau kita jadikan tujuan. Sehingga disinilah peran kita di dalam membuat suatu tujuan. Nah, tujuan itu harus sangat-sangat detail dan jelas. Ya, detail dan jelas. Nah, kenapa begitu? Karena yang tadi saya sampaikan, ketika disimpan data, data itu harus sangat-sangat detail, karena memori itu adalah proses bagaimana memasukkan data, kemudian menyimpan data, dan kemudian memanggil data. Nah, ketika kita di dalam kehidupan ini, ketika berjuang di siang hari, sore hari, kemudian banyak hal distorsi yang membuat kita tidak fokus lagi kepada tujuan kita, itu akan membuat kita sulit memanggil data-data ini, sehingga bisa mengarahkan kita kepada tujuan asal. Nah, sekarang tujuan itu harus sangat-sangat jelas sehingga bisa sangat bermanfaat. Yang paling sederhana adanya tujuan duniawi, dan juga kalau kita sebagai muslim adalah tujuan untuk akhiratnya. Nah, kalau tujuan akhiratnya yang paling sederhana adalah surga. Nah, kalau kita melakukan sesuatu yaitu surga. Nah, surganya yang mana? Pilih saja surga Firdaus.
Nah, kemudian bisa dibaca di dalam Al-Quran bagaimana tentang gambaran surga Firdaus, hadis-hadis Nabi, dan segala macam, sehingga akan terbayang di otak kita bahwa yang kita tuju secara akhirat adalah surga Firdaus. Dan kemudian secara duniawi, misalnya kita membuat target-target yaitu secara berkala. Atau kita punya tujuan yang sederhana saja, misalnya memiliki ruko. Nah, kalau memiliki ruko saja itu tidak sangat tidak sangat detail. Kita harus membuat yang sangat detail. Ruko 2 lantai berwarna apa? Sukanya misalnya warna biru. Nah, kita kasih deadline-nya. Nah, misalnya deadline-nya 3 Juli 2022 ini saya harus sudah punya ruko. Nah, ketika sangat detail beberapa hal ini akan membuat di otak kita tertanam. Sehingga ada beberapa kegiatan yang memang tujuannya tidak pas bagi diri kita, itu akan kita abaikan secara langsung. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga bermanfaat kepada eh, pendengar semua dan kita berusaha sama-sama sharing di dalam ilmu karena tanpa sharing ilmu ya ini semua akan sia-sia. Oke. Wassalamualaikum